Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah dan diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi sama teman-teman. Dan kali ini aku mau sharing budgeting aku. Untuk budgeting kali ini akan aku gunakan pada bulan November ya, karena besok itu udah kita memasuki bulan November yang artinya tahun 2023 ini tinggal 2 bulan lagi ya teman-teman. Oke, jadi apa kabar nih sama keuangan rumah tangga kita gitu kan? Karena setiap ibu rumah tangga ataupun seorang istri itu pasti menginginkan keuangannya itu sehat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah berusaha namun sampai saat ini belum menemukan atau belum ke arah yang apa yang teman-teman inginkan, semoga teman-teman nggak pantang menyerah ya, karena pasti berhasil teman-teman, mungkin waktunya aja yang belum sampai gitu. Sama halnya dengan aku teman-teman, setiap bulannya itu pasti keuangan aku itu kayak nggak bisa yang tetap gitu teman-teman. Jadi karena aku penghasilannya itu harian, tidak tetap, terkadang pun kayak bulan ini udah nggak harian lagi teman-teman, ini mulai kayak mingguan gitu. Jadi emang nggak ada gajian yang tetap. Nah, ini salah satu tantangan aku yang besar ya, ataupun butuh apa ya namanya, butuh rasa syukur maupun juga butuh strategi ya gitu. Jadi aku itu emang yang setiap bulan itu budgetingnya itu nggak bisa yang sama teman-teman, karena kondisinya juga kan nggak sama gitu. Terkadang bisa pendapatannya harian ataupun juga kayak sekarang ini pendapatannya mingguan teman-teman. Jadi ya masalah budgeting kita itu nggak bisa disamaratakan gitu ya, ataupun kita nggak bisa yang menggunakan teori yang itu-itu aja. Jadi kita setiap hari ataupun kita harus menyesuaikan lagi sama kondisi kita teman-teman. Jangan kalau misalnya yang kemarin itu udah nggak cocok, kita paksain nih untuk yang sekarang ini harus yang itu lagi, teorinya itu nggak usah teman-teman ya, karena itu bisa beresiko gagal ya teman-teman. Jadi nanti ujung-ujungnya kita jadi males nih budgeting, karena kan percuma nih budgeting gagal kok gitu ya. Jadi ya kita harus menyesuaikan aja lagi teman-teman. Oke, jadi teman-teman balik aja dulu ya ke budgeting aku. Di sini aku buat mingguan dengan pendapatannya 1 juta rupiah per minggu. Teman-teman, untuk informasinya, kondisinya di sini suami aku tuh kerjanya mandah teman-teman. Jadi kayak LDR gitu ya. Jadi yang tinggal di rumah cuma aku sama anak aku. Jadi untuk kebutuhannya itu tidak yang terlalu besar. Dan di sini aku keluarkan aja dulu untuk kewajiban aku yang perlu aku sisihkan atau aku eh, bayarkan gitu, biar enggak yang telat bayar ataupun enggak nunggak gitu teman-teman. Jadi ada cicilan bank itu 200 ribu rupiah aku sisihkan, kemudian ada untuk wirid karena 1 minggu itu 1 kali pertemuan ya, aku sisihkan 50 ribu, ada sedekah dan dana darurat. Oke, untuk tabungannya di sini aku gunain itu untuk ini teman-teman, kalau misalnya terlambat gajian gitu ya. Jadi ini bukan yang kayak tabungan yang harus nggak dipakai gitu teman-teman. Jadi ini aku sisihkan aja dulu gitu. Nanti kalau akhir bulan terkumpul ini ya nggak apa-apa kita masukkan ke tabungan pokok. Tapi kalau misalnya terpakai juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, langsung aja ini untuk kebutuhannya ya. Karena aku bilang tadi, aku itu suaminya kerjanya mandah, aku tinggalnya sama anak aku aja di rumah. Jadi kebutuhannya itu nggak terlalu besar, teman-teman. Dan di sini ada pengeluaran suami ya. Jadi ada beberapa yang harus dibeli untuk kebutuhannya selama mandah itu. Di sini ada 200 ribu rupiah. Kemudian untuk aku belanja bulanannya 1 minggu ini aku anggarkan aja 20 ribu, itu untuk persabunan teman-teman, karena juga anak aku udah nggak pakai pampers, jadi nggak ada budgetnya. Kemudian untuk belanja mingguan kayak sayur ataupun lauk itu per minggu ini 50 ribu aku budgetin.
Untuk internet ini untuk kuota ya, ini 52.000 dan ini udah aku pakai teman-teman. Dan juga untuk listrik ini 22.000, jadi aku itu isinya token ya teman-teman, jadi bisa diisi 20.000, jadi harganya itu 22.000. Itu cukup untuk 1 minggu teman-teman. Kemudian karena aku ada motor, untuk bensin aku anggarkan 30.000. Buat teman-teman tahu, aku tuh pakai motor cuman ke rumah aku dan ke rumah orang tua aku yang jaraknya kalau naik motor itu mungkin 3 menit doang teman-teman. Cuman ke situ aja ya, mungkin kadang ke Pekan gitu, jadi nggak terlalu banyak pengeluaran untuk bensin. Dan ada juga jajan, ini aku anggarkan 50.000, ini untuk jajan aku sama anak aku. Dan sisanya ini ada 76.000 rupiah dari anggaran kebutuhan yang 500.000 rupiah. Ini aku gunain aja untuk dana tak terduga, mana tahu nanti ada kondangan tiba-tiba ya teman-teman. Atau misalnya kalau nggak terpakai, kita masukin aja ke dana darurat ataupun ke tabungan gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, kayak belanja beras ini aku nggak belanja teman-teman, karena di rumah itu beras aku masih ada ya, itu sekitaran mungkin 8 kiloan masih ada ya, karena itu ada 10 kilo kemarin itu beli, jadi masih ada lah sekitar 8 kiloan, jadi aku nggak beli untuk beras. Dan kayak untuk sayuran ini juga kadang aku masaknya itu sekali aja teman-teman, itu pun kadang nggak masak ya, habis pulang dari rumah mama gitu aku dibawakan sayur, ataupun aku lebih sering nginep ya di rumah mama aku, karena kadang-kadang aku kalau malam itu kalau hujan ataupun tiba-tiba itu aku ada rasa takut ya untuk tidur di rumah sendirian gitu teman-teman. Jadi aku lebih sering tidur di rumah orang tua aku. Jadi kayaknya ini cukup teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita budgetin aja. Nanti kalau misalnya sisa ini kan bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Oke teman-teman, jadi ini aku hitungin ya sisa uangnya itu. Jadi di sini masih ada 748 ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan ada 1 juta, terus untuk suami itu 200.000. Kemudian aku kemarin itu beli pulsa ya. Jadi beli pulsanya itu untuk internet 52.000 ya, aku ngisi 50.000, itu harganya 52.000. Jadi ini ada sisanya lagi 748 ribuan gitulah ya. Jadi aku mau pisahin teman-teman untuk kebutuhan ini sama untuk tabungan dan kewajiban ini aku pisahin gitu, biar aku tahu nih uang yang aku pakai itu yang mana dan untuk yang disimpan itu yang mana. Karena kadang kalau misalnya disatuin itu suka nggak sadar ya, kalau dilihat uangnya masih ada merah-merah itu enak aja gitu ngeluarinnya, nggak taunya itu untuk kewajiban yang lain gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini aja ya budgeting aku, dan di sini aku juga mau kayak kasih tips atau pesan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu gagal buat budgeting di bulan sebelumnya, terus jadi kayak males gitu, kalau bisa jangan ya teman-teman, karena apalagi yang kayak aku nih penghasilannya sedikit ataupun juga nggak tetap, itu kalau nggak kita buat budgetingnya itu akan menyulitkan kita sendiri dan ada kemungkinan kita mulai berhutang teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku sharing, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa support aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.